Selamat pagi juga Pak Riswanto. Alhamdulillah pagi hari ini sehat walafiat. Alhamdulillah ya Pak. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi yang sebelumnya nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Bapak laksanakan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan supervisi ya Pak. Baik Pak, baik. Ya. Adapun tujuan melakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Dan kenapa kok hari ini percakapan pra-observasi, yaitu sebagai percakapan awal sebelum nantinya Bapak melakukan pembelajaran, sehingga dalam melakukan pembelajaran Bapak itu lebih siap hingga bisa memberikan pembelajaran yang maksimal kepada murid. Ya. Oleh karena itu ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak Freddy. Yang pertama, sebelum melakukan observasi, kita akan berdiskusi dulu tentang standar kompetensi yang digunakan untuk supervisi. Nah, kira-kira Pak Freddy itu mau disupervisi untuk kompetensi apa saja? Kebetulan untuk saat ini kompetensi yang saya merasa kurang adalah kompetensi kepemimpinan pembelajaran. Jadi itu dengan harapannya mudah-mudahan setelah supervisi ini ada peningkatan yang lebih baik dalam hal kompetensi pemimpin pembelajaran. Ya, seperti itu ya Pak ya. Ya. Itu berarti meningkatkan pemimpin pembelajaran ya Pak. Ya betul Pak Riz. Nah, kira-kira kompetensi atau area apa saja yang Pak Freddy ingin kembangkan? Ada 6 aspek kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam pembelajaran kali ini. Ya, ada 6 Pak. Ya. Nah, dari 6 aspek itu manakah yang ingin dikembangkan Pak? Dari 6 aspek pembelajaran itu yang saya merasa sangat kurang ada satu aspek, yaitu aspek sosial emosional anak-anak gitu Pak Riswanto. Oh gitu ya, jadi Ya. Bagaimana dia sosial emosional anak ya? Ya. Ya baik Pak. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai apa saja Pak pada pembelajaran kali ini? Untuk pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran yang hendak dicapai oleh siswa yang pertama, meyakini akan keberadaan Rasulul Azmi. Yang kedua adalah membiasakan meneladani sikap ramah, tabah yang dimiliki oleh Rasulul Azmi untuk kemudian diteladani dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah menjelaskan pengertian Rasulul Azmi. Yang keempat adalah menyebutkan nama-nama Rasulul Azmi. Dan yang kelima adalah mengetahui mujizat yang dimiliki oleh para Rasulul Azmi. Itu Pak Riswanto. Ada 5 tujuan pembelajaran. Ada 5 tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai lah. Iya. Ya. Nah sekarang bagaimana sih area pengembangan yang ingin Bapak capai dari 5 tujuan tersebut? Dari 5 tujuan itu area pengembangan yang ingin saya capai adalah pengembangan pengetahuan dan pengembangan keterampilan siswa. Pak Riswanto. Ya, baik. Jadi Bapak ingin mengembangkan aspek pengetahuan dan keterampilan pada siswa ya Pak? Iya betul. Nah sekarang saya ingin juga mendengarkan ini Pak, bagaimana sih rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan dalam kelas? Mungkin dari strateginya, mungkin dari model pembelajarannya. Untuk strategi pembelajaran yang akan saya rancang pada pembelajaran kali ini adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa dalam belajar, yang tentunya nanti akan diintegrasikan dengan pembelajaran sosial
dan emosional anak-anak. Jadi sudah dijelaskan dari awal adalah pengembangannya aspek yang dikembangkan adalah sosial emosional ya Pak. Iya betul Pak Iswanto. Ya. Kemudian baik Pak. Tadi sudah Pak Freddy mengingatkan tentang pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Ya betul. Nah, dengan menggunakan tadi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan sosial emosional, Ya. menggunakan mungkin bisa menggunakan tadi model pembelajaran diskusi ya Pak. Ya. Jadi nanti dalam kelas saya akan membagi kelompok-kelompok belajar siswa berdasarkan kemampuan, keterampilan serta keaktifan siswa dalam pembelajaran yang tentunya dilengkapi dengan model, yaitu model diskusi dan tanya jawab antar sesama anggota gitu Pak Iswanto. Ya. Nah, untuk bisa mendukung tadi apa yang sudah Pak Freddy rencanakan, kira-kira Pak Freddy akan menggunakan media pembelajaran apa ini? Untuk media pembelajaran yang akan saya gunakan nantinya adalah video yang memuat materi pembelajaran yang ditampilkan melalui proyektor. Yang kedua adalah ada buku teks siswa, dan yang ketiga tentunya ada laptop itu Pak Iswanto. Jadi sudah banyak sekali ya Pak. Iya. Nah, kira-kira Bapak akan melakukan kegiatan belajar tersebut di hari apa dan jam berapa ya Pak? Insya Allah lusa. Kebetulan hari Kamis nanti ada mata pelajaran pendidikan agama Islam, tepatnya pada jam pertama. Baik, jadi nanti hari Kamis besok Pak Freddy yang mengajar di kelas 5 ya jam pertama ya. Betul. Yang akan melakukan supervisi kelas. Saya nanti akan melihat dan juga akan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di kelasnya Pak Freddy tadi. Kemudian nanti juga nantinya ada percakapan terakhir juga Pak, yaitu percakapan pasca observasi yang nantinya percakapan ini nanti saya dampingi dengan pengajar praktek saya. Tapi sebelumnya kita akhiri dulu. Sebelum diakhiri ini, kira-kira apa sih yang Pak Freddy dapatkan dari percakapan ini Pak? Dari percakapan sekilas dengan Pak Iswanto, tentunya saya mendapatkan gambaran tentang bagaimana media, strategi serta model pembelajaran yang harus saya terapkan nanti pada pembelajaran. Dan tentunya agar berjalan dengan baik, saya harus mempersiapkan sejak awal Pak Iswanto. Terima kasih Pak atas waktunya, telah bersedia berbincang dengan saya, dan kemudian nantinya pada waktu observasi Pak Freddy bisa juga melaksanakan dengan baik apa yang tadi sudah direncanakan mau dikembangkan, bisa dilaksanakan dengan baik ya Pak. Baik Pak, insya Allah akan saya laksanakan sebaik mungkin ya, untuk kemajuan siswa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sama-sama Pak Iswanto. Kita jumpa lagi pada besok pagi hari Kamis ya Pak. Insya Allah siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pagi ini, marilah kita awali dengan pembacaan doa. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, adakah hari ini teman kalian yang tidak hadir pada pertemuan hari ini? Hadir semua? Atau ada yang absen? Hadir semua? Alhamdulillah. Berarti kita semua
dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini kalian akan belajar tentang Rasul Ulul Azmi. Pada pertemuan yang lalu kalian sudah belajar tentang iman kepada Rasul, yaitu rukun iman yang keberapa, anak? Yang keberapa? Keempat. Pinter. Baik. Kali ini kita akan bahas tentang Rasul Ulul Azmi. Anak-anak, ada 3 tujuan pembelajaran pertemuan kita pada pagi hari ini. Yang pertama, mampu menjelaskan pengertian Rasul Ulul Azmi. Yang kedua, kalian mampu menyebutkan nama-nama Rasul Ulul Azmi. Dan yang ketiga, kalian diharapkan mampu menyebutkan mukjizat para Rasul Ulul Azmi. Baiklah anak-anak yang Pak Guru sayangi, kita mulai pembelajaran pada pagi ini. Baik, sebelum kita pelajaran, kita biar semangat dulu anak-anak ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Siap belajar. Baik anak semuanya, kita yang pertama adalah membahas tentang pengertian Rasul Ulul Azmi. Ulul Azmi terdiri dari 2 kata, yaitu ulu dan azmi. Ulu yang berarti memiliki, azmi artinya keteguhan atau tekad atau ketabahan yang sangat luar biasa. Sehingga Rasul Ulul Azmi adalah Rasul Allah yang memiliki keteguhan dan tekad atau ketabahan yang kuat dalam menghadapi setiap ujian dan cobaan ketika menjalankan tugas. Siapa saja Rasul-Rasul Allah yang mendapat gelar Ulul Azmi? Ada 5 anak-anak. Dari 25 Rasul ada 5 yang mendapat gelar Ulul Azmi. Yang pertama Nabi Nuh alaihissalam, yang kedua Ibrahim alaihissalam, yang ketiga Musa alaihissalam, yang keempat Isa alaihissalam, dan yang kelima adalah Nabi kita Baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, dalam menjelaskan, sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Guru tentang iman kepada Rasul, terutama Rasul Ulul Azmi beserta sifat-sifat wajibnya dan mukjizat yang dimiliki oleh masing-masing Rasul Ulul Azmi. Sekarang Pak Guru akan memberikan kepada masing-masing kelompok tugas yang dikerjakan dengan cara diskusi kepada masing-masing anggota kelompok. Apakah paham penjelasan Pak Guru? Terima kasih. Pak Guru akan membagi kelompok menjadi 4 ya, kelompok kinestetik, kelompok visual, dan kelompok auditori. Ya. Sekarang Pak Guru akan memberikan tugas kepada masing-masing kelompok. Silakan dikerjakan dengan anggota masing-masing.
Yang rajin ya.
Reaksi masing-masing kelompok. Kelompok kinestetik sudah selesai. Kelompok visual 1, kelompok visual 2 sudah selesai. Kelompok auditori sudah selesai. Kalau sudah selesai semuanya berdiri. Semuanya berdiri, ada teman semuanya. Oke, ikuti perintah guru yang semuanya. Tepuk 1. Yang oke sudah. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Sekarang kita tepuk kalau suka hati. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati hentak kaki. Kalau kau suka hati hentak kaki. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati hentak kaki. Kalau kau suka hati goyang pinggul. Kalau kau suka hati goyang pinggul. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati goyang pinggul. Lakukan semuanya. Kembali duduk. Sekarang tugas selanjutnya masing-masing kelompok adalah mempresentasikan, memaparkan hasil kerja kalian masing-masing. Kita mulai dari kelompok kinestetik. Pada kelompok kinestetik silakan menempatkan diri di depan. Anak-anak dijawab, perhatikan dengan seksama, ya. Silakan ketua kelompoknya untuk menjelaskannya di depan yang keras suaranya. Agak tinggi lagi, Mbak. Ya, oke. Maju, Mbak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok kinestetik akan menjelaskan tentang diskusi kami. Maksud artinya utusan Allah, ulul artinya mempunyai asli, tekad artinya tekad yang kuat. Maksud ulul asli artinya utusan Allah yang mempunyai tekad yang kuat. Ya, cukup? Iya, Rasul ulul asmi artinya apa, Nana? Utusan Allah yang mempunyai tekad yang kuat. Kita kasih aplaus untuk kelompok kinestetik. Selanjutnya yaitu kelompok visual 1 pada
Silakan ketua kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mahasiswa ingin menjelaskan hasil diskusi kelompok kami tentang sifat wajib Rasul. Sidik artinya jujur, fatona artinya tegas, tablik artinya menyampaikan, amanah artinya dapat dipercaya. Ya, tepukan untuk kelompok siswa. Adalah sifat-sifat wajib Rasul yang jumlahnya ada 4, yaitu sidik, fatona, tablik, dan amanah. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Selanjutnya pemaparan hasil diskusi dari kelompok auditori pada anggotanya untuk maju ke depan. Silakan ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditori ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. 1. Di antara 25 nabi dan rasul, Allah menetapkan 5 orang rasul pilihan yang mendapat gelar ulul azmi. Semua nabi dan rasul tersebut perkataannya selalu benar, maka seorang rasul memiliki sifat wajib yang adalah sidik. 2. Allah mengutus 25 rasul yang termasuk ulul azmi ada 5. 3. Sifat wajib rasul berjumlah 4 macam sifat. 4. Semua rasul pasti nabi. Ada rasul yang termasuk ulul azmi, yang artinya utusan Allah yang mempunyai tekad yang kuat. 5. Rasul menurut bahasa artinya adalah utusan Allah. Tepukan. Ya, pemaparan hasil diskusi dari kelompok auditori. Silakan kembali ke tempat duduk. Baik anak-anak semuanya, alhamdulillah diskusi pada pelajaran kali ini sudah berjalan dengan lancar dan insya Allah kalian sudah bisa memetik hasil dari hasil kerja kalian masing-masing, yaitu bagaimana kalian bisa memahami apa arti dari Rasulul Azmi beserta sifat-sifat wajib yang dimiliki oleh Rasulul Azmi. Baik anak-anak, Pak Guru ingin menyampaikan kesimpulan pelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama tentang pengertian Rasul ulul azmi. Ulul azmi berasal dari kata ulul dan azmi. Rasul artinya utusan Allah, ulul artinya memiliki, dan azmi artinya keteguhan atau tekad dan ketabahan yang luar biasa. Sehingga Rasul ulul azmi adalah Rasul Allah yang memiliki keteguhan dan tekad atau ketabahan yang kuat dalam menghadapi setiap ujian dan percobaan ketika menjalankan tugas kerasulannya. Rasul ulul azmi jumlahnya ada 5. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, serta Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Itulah kelima nabi yang mendapat gelar
Rasul ulul azmi, dan kepada mereka dibekali 4 sifat dalam menjalankan tugasnya. Yang pertama sidik, artinya apa Nana? Yang kedua patonah, apa artinya Nana? Yang ketiga amanah, apa artinya Nana? Dan yang keempat adalah tabligh, yang berarti menyampaikan. Demikianlah pelajaran kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa bertambah ilmunya, terutama tentang pemahaman Rasul ulul azmi. Dan sebagai penghujung kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, kalian nanti mengerjakan tugas di buku teks agama pada halaman 62. Kalian kerjakan di rumah sebagai tugas tambahan, ya, pekerjaan rumah. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa. Mari kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya pada pasca observasi. Kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Bu Dwi Ningsih selaku pengajar praktik saya dan rekan sejawat saya Pak Freddy Krisyanto. Assalamualaikum Pak Freddy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Krisyanto. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Freddy? Alhamdulillah sehat dan baik-baik selalu. Alhamdulillah ya, kita masih diberi kesehatan ya Pak. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan pada Pak Freddy terkait dengan apa yang sudah Pak Freddy lakukan pada pembelajaran. Nah, kali ini adalah pasca observasinya Pak. Yang pertama, dari percakapan kali ini, apa sih yang ingin Pak Freddy dapatkan atau inginkan dari percakapan dari saya ini Pak? Yang pertama-tama tentunya ingin sharing terhadap pembelajaran yang sudah saya lalui kemarin di kelas 5, dan juga ingin menyebutkan beberapa kelebihannya serta beberapa kekurangan dari pembelajaran yang sudah saya ajarkan pada kemarin di kelas 5, dan tentunya harapannya mendapatkan masukan dari Pak Riswanto untuk pembelajaran ke depan yang jauh lebih bagus lagi. Itu Pak Riswanto. Oke, berarti kita sharing-sharing ya Pak. Jadi di sini tidak ada yang lebih baik atau lebih pintar, kita hanya sharing-sharing. Mungkin apa yang ilmu yang saya dapat dari CDP mungkin bisa saya sampaikan kepada Pak Freddy untuk memperbaiki pembelajaran kita bersama, tidak hanya Pak Freddy, mungkin saya juga ya Pak. Ya, betul. Ya. Kemudian yang kedua Pak, bagaimana sih perasaannya Pak Freddy setelah melaksanakan pembelajaran di kelas 5 kemarin Pak? Oh, tentu saya sangat merasa senang sekali karena pembelajaran kemarin di kelas 5 itu jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Tentu hal ini tak lepas dari praobservasi yang dilakukan oleh Pak Riswanto kepada saya. Itu sangat berperan sekali Pak. Praobservasi dari Pak Riswanto itu bisa memberikan dampak persiapan yang lebih matang kepada saya dalam pembelajaran kemarin. Itu. Alhamdulillah, berarti Pak Freddy bisa senang karena kegiatan itu tanpa kita persiapan mungkin hasilnya kurang ya Pak. Jelas sekali. Berarti sangat bisa membantu ya. Insya Allah itu sangat. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga Pak,
yang sudah dilakukan pada saat mengajar, apakah sudah sesuai dengan indikator atau tujuan yang tercapai pada ketercapaian pengembangan yang tadi Pak Freddy inginkan? Kemarin pembelajaran itu ada 5 tujuan pembelajaran yang hendak dicapai oleh siswa. Yang pertama adalah meyakini keberadaan Rasul Ulul Azmi. Yang kedua, membiasakan sikap sabar dan tabah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menjelaskan pengertian Rasul Ulul Azmi. Yang keempat adalah menyebutkan Rasul-Rasul Ulul Azmi. Dan yang kelima adalah menyebutkan mujizat-mujizat yang dimiliki oleh Rasul Ulul Azmi. Tentunya untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut perlunya pembelajaran yang dikonsep dengan pembelajaran berdiferensiasi, konsep, proses, dan produk tentunya. Nah, untuk itu pembelajaran yang kemarin saya lakukan itu sudah saya konsep secara berdiferensiasi dan pembelajaran dilakukan secara pendekatan saintifik dan didukung dengan media pembelajaran seperti PowerPoint atau PPT dan juga adanya laptop dan buku teks siswa untuk mendukung media pembelajaran kemarin di kelas 5. Dan tentunya untuk mengaktifkan peran serta siswa dalam pembelajaran, saya membentuk siswa menjadi beberapa kelompok berdasarkan kesiapan belajar siswa. Dan tiap-tiap kelompok saya beri tugas sesuai dengan kesiapan belajar, seperti mind map tentang pengertian Rasul Azmi, menjodohkan atau memasangkan tentang sifat-sifat wajib Rasul Azmi serta artinya, dan juga diskusi tentang pengetahuan tentang Rasul Azmi berupa pertanyaan dan jawaban dari siswa. Alhamdulillah, insya Allah kemarin tercapai. Indikatornya apa? Indikatornya adalah siswa mampu mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Kelompok 1 mempresentasikan tentang mind map. Apa itu pengertian Rasul Azmi? Yang kelompok berikutnya mampu menjelaskan sifat-sifat Rasul Azmi melalui menjodohkan, dan kelompok berikutnya adalah secara kognitif mampu menyampaikan jawaban dari pertanyaan yang ada. Dengan indikator itu saya merasa tujuan pembelajaran kemarin sudah tercapai Pak Arslan, Pak. Ya. Tadi kemarin juga saya sudah melihat tadi ada 5 tujuan belajar yang sudah Pak Freddy laksanakan pada pembelajaran kemarin nih Pak Freddy. Ya, betul ya, Pak. Betul. Kemarin juga saya sudah melihat pada waktu jenengan itu melaksanakan pembelajaran itu memang sudah terlihat pembelajaran diferensiasinya Pak. Ya. Kemarin juga ada yang membuat meme, kemudian anak berdiskusi untuk menempelkan ya Pak. Betul. Ada tulisan itu yang sudah di Pak Freddy buat, kemudian anak motong-motong, kemudian ditempelkan ya. Betul. Kemudian yang tadi yang satu lagi itu juga ada yang kelompok auditori itu anak mengerjakan soal ya, apa yang tadi yang sudah Pak Freddy jelaskan, kemudian anak mengerjakan. Kemudian setelah itu anak biar lebih berani untuk menyampaikan pendapat, anak mempresentasikan ya Pak. Betul ya, dari masing-masing kelompoknya juga memang sudah terlihat. Jadi memang tadi sudah tujuannya menurut saya sudah tercapai ya. Kemudian pertanyaan berikutnya Pak, dari yang pembelajaran yang sudah dilaksanakan, pastinya dari pelajaran itu ada kekurangan dan kelebihannya ya Pak. Menurut Pak Freddy sendiri, apa sih kekurangan atau dan kelebihannya yang pembelajaran yang sudah Pak Freddy laksanakan kemarin? Berdasarkan pembelajaran kemarin di kelas 5, saya bisa menyimpulkan yang pertama kelebihannya dulu Pak Arslan. Kelebihan dari pembelajaran kemarin adalah yang pertama,
pembelajaran sudah menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya dalam pembelajaran siswa sudah aktif, sebagian besar aktif dalam pembelajaran, dan pembelajaran sudah mengembangkan 6 konsep, yaitu yang pertama adalah penerapan konsep nilai agama, moral, bahasa, kemudian psikomotorik, selanjutnya adalah bahasa dan seni. Itu sudah saya terapkan, siswa sudah mengembangkan konsep itu semua. Dan selanjutnya kelebihannya adalah dalam pembelajaran kemarin saya sudah menerapkan disiplin positif, yaitu ditandai dengan mengawali pembelajaran dengan doa dan mengakhiri pembelajaran dengan salam dan juga ucapan berdoa. Itu kelebihannya itu Pak Ustaz. Adapun kekurangannya, tentunya setiap pembelajaran nggak ada yang sempurna, tetap ada kekurangan. Salah satunya adalah yang pertama, masih ada beberapa siswa yang belum aktif. Mungkin penyebabnya salah satunya adalah ketika berdiskusi kurangnya instruksi dari guru, ya. Guru kurang memberikan instruksi yang lebih jelas, sehingga mungkin kelompok ini kurang paham terhadap instruksi Pak Guru, sehingga mereka bingung, sehingga kurang aktif di situ. Di sini berarti kekurangannya itu guru kurang instruksinya kurang lebih banyak lah. Dan yang selanjutnya adalah pembelajaran berdiferensiasi itu belum maksimal dalam kompetensi sosial emosional anak ini. Itu Pak Rismanto kekurangannya. Tadi Pak Freddy sudah menyampaikan kelebihan dan kekurangannya, yaitu kelebihannya ini sudah bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak. Memang sudah terlihat tadi ada konten, adanya PPT, kemudian juga ada gambar ya Pak. Kemudian tadi ada prosesnya juga ada, prosesnya menampilkan video, kemudian menampilkan PPT, kemudian juga produknya juga ada tadi, yaitu anak membuat produk itu yang berbeda-beda sesuai dengan minat belajarnya ya Pak. Betul Pak Rismanto. Kemudian juga tadi ada penerapan disiplin positifnya, yaitu tadi dari awal pembelajaran itu adanya berdoa dulu ya. Betul. Adapun kekurangannya tadi betul apa yang sudah dikatakan oleh Pak Freddy, dalam sebuah kegiatan ataupun program itu pasti ada kekurangannya. Mudah-mudahan kekurangan yang tadi sudah mungkin ada di Pak Freddy, nanti kedepannya bisa untuk diperbaiki lagi Pak. Insya Allah, dan itu harapannya jauh lebih baik lagi ke Pak. Amin. Untuk yang dari pembelajaran yang kemarin sudah Pak Freddy lakukan, saya sudah mengamati dan saya sudah mencatat beberapa catatan yang saya catat di sini. Ada 7 poin catatan yang saya catat. Izinkan saya untuk menyampaikan apa yang telah saya catat kemarin pada observasi nih Pak. Silakan Pak Rismanto. Catatan itu sangat penting bagi saya untuk pembelajaran yang jauh lebih baik lagi. Terima kasih Pak. Yang pertama itu 6 aspek yang sudah Pak Freddy kembangkan, yaitu tadi nilai agama, nilai moral, bahasa, kognitif, fisikomotorik, dan sosial emosional. Ini sudah tercapai ya Pak, sudah kelihatan pada pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasinya ini sudah kelihatan juga Pak. Jadi dari adanya diferensi konten, ada proses dan produk. Tadi produknya juga ada membuat mindmap, ada yang memasangkan tulisan ya Pak. Ya, ini itu sudah kelihatan. Yang auditori juga ada yang mengerjakan tugas, ya, menjawab pertanyaan. Kemudian yang ketiga itu tentang metode saintifiknya ini sudah muncul juga, karena pada metode saintifik itu kan berarti kita menggali ide-ide yang dari murid ya Pak. Dan kita kembangkan dan anak itu mempunyai kreasi sendiri ya. Yang ketiga, yang keempat tadi yaitu
tentang penggunaan media pembelajaran yang Pak Freddy gunakan. Di sini sudah ada, yaitu tadi Pak Freddy juga menggunakan ada media PTT, ada laptop, kemudian juga ada buku teks, menyesuaikan dengan kebutuhan minat belajar anak ya tadi yang kelompoknya dari 3 kelompok ya Pak. Yang ketiga tadi adanya diskusi untuk membuat produk. Di sini juga sudah muncul yang tadi kegiatan diskusi sudah berjalan dengan baik. Anak-anak sudah bisa kerjasama dengan baik, setiap kelompok mengerjakan tugasnya masing-masing dengan baik ya, kemudian anak juga bisa berani mempresentasikan hasil produknya juga. Iya, betul sekali. Kemudian catatan yang keenam yaitu tentang disiplin positif. Disiplin positif ini juga sudah muncul Pak. Salah satunya yaitu tadi sebelum pembelajaran Pak Freddy melaksanakan doa dulu biar pembelajaran itu bisa berjalan dengan lancar. Kemudian catatan yang terakhir yaitu keaktifan siswa. Di sini juga sebagian besar tadi yang kemarin Pak saya lihat di pembelajaran yang Pak Freddy dilaksanakan itu sudah sebagian besar sudah aktif, walaupun tadi ada 1-2 mungkin ya Pak Ya, yang mungkin anak kurang fokus karena tapi dari catatan yang saya amati memang sudah aktif semua Pak. Ini sudah sangat bagus. Menurut saya sudah sangat bagus pembelajaran yang Pak Freddy laksanakan. Kemudian yang pertanyaan yang terakhir Pak ini Pak, hal apa lagi yang ingin Pak Freddy kembangkan berdasarkan supervisi atau perbincangan kita pada kali ini untuk kedepannya Pak? yang pertama yang perlu saya kembangkan untuk pembelajaran ke depan adalah lebih memahami pembelajaran berdiferensiasi dengan keterampilan sosial emosional. Itu saya merasa perlu belajar banyak lagi. Apa sih itu pembelajaran berdiferensiasi dengan keterampilan sosial emosional itu? Harapannya setelah saya lebih memahami bisa saya terapkan di pembelajaran berikutnya. Yang kedua, lebih memotivasi anak dalam pembelajaran sekaligus anak merasa ikut aktif dalam pembelajaran ke depannya. Jadi anak lebih termotivasi dan anak lebih aktif lagi dalam pembelajaran. Selanjutnya ke depannya saya berusaha untuk menerapkan disiplin positif dalam setiap pembelajaran yang saya lakukan nanti, sehingga bagaimana disiplin positif ini benar-benar mendarah daging kepada siswanya dan nanti dapat hasil yang positif juga setelah pembelajaran. Kedepannya itu Pak Riswanto, 3 ini yang saya akan kembangkan ke depan, dan juga pembelajaran disiplin positif serta keaktifan siswa yang lebih utama. Harapannya tujuan pembelajaran bisa tercapai dan tentunya pendidikan akan mencapai tujuan. Itu Pak Riswanto. Terima kasih Pak. Tadi ada 3 yang ingin Pak Freddy kembangkan ke depannya ya Pak. Ya, tadi adalah tentang pembelajaran bervariasi ya. Nantinya kita ke depannya bisa sharing-sharing lagi Pak. Betul. Apa mungkin yang ilmu yang saya dapat dari program CGP ini, mungkin kita bisa sharing-sharing dengan Pak Freddy, dengan guru-guru yang lain. Apalagi sebentar lagi Pak Freddy mau pembukaan ya untuk melaksanakan program ini juga ya Pak. Insya Allah tertarik dengan Pak Riswanto untuk belajar bersama. Siapa insya Allah. Pertama saya ucapkan selamat untuk mengikuti program ini, yang program pemerintah yang sangat bagus, sangat berintegrasi untuk memajukan pendidikan Indonesia. Yang kedua tadi tentang disiplin positif ya. Tentang disiplin positif memang ini sangat dibutuhkan sekali dalam pendidikan ini, apalagi pada zaman sekarang ini kedisiplinan anak mulai berkurang ya Pak. Betul. Yang nantinya juga. Kemudian yang ketiga tentang keaktifan siswa ya, pada zaman sekarang ini memang kalau
kita tidak bisa merancang pembelajaran yang menyenangkan, anak akan menjadi malas untuk belajar ya Pak. Ya. Betul sekali Ya, Pak. nanti bisa kita cari-cari lagi ke depannya bagaimana sih caranya bisa pembelajaran ini bisa anak lebih aktif ya. Terima kasih Pak Freddy atas waktunya, kita bisa berbincang di sini. Kemudian dari pembincangan ini saya merasa Bu Dwi pasti banyak sekali kekurangannya. Oleh karena itu saya mohon ke Bu Dwi untuk memberikan umpan balik apa yang sudah saya laksanakan agar kedepannya saya bisa memperbaikinya Bu. Monggo Bu Dwi. Ya, baik. Terima kasih kepada Pak Riswanto dan Pak Freddy yang sudah berbagi praktek baik tentang supervisi akademik melalui coaching ya. Tadi saya sudah melihat video pra-observasi, kemudian video observasi pembelajaran di kelas Pak Freddy, kemudian tadi saya sudah melihat secara langsung proses pasca observasinya. Saya ucapkan selamat kepada Pak Riswanto yang sudah melaksanakan tugas yang saya berikan di PI keempat kemarin. Pak Riswanto sudah bisa membimbing rekan sejawat, yakni Pak Freddy dalam pembuatan RPP, rancangan pembelajaran. Kemudian Pak Riswanto juga sudah melakukan observasi pembelajaran di kelas Pak Freddy. Kemudian tadi saya menyaksikan secara langsung Pak Riswanto sudah bisa melaksanakan supervisi akademik melalui coaching dengan sangat baik. Yeah. Saya ucapkan selamat Pak Riswanto dan terima kasih atas praktik baiknya. Dan alhamdulillah sekali. Selain itu ternyata Pak Riswanto juga sudah bisa memotivasi rekan sejawat untuk mengikuti program guru penggerak ini, yakni sekarang Pak Freddy sudah menyusul Pak Riswanto mengikuti program guru penggerak di angkatan 10 ini. Ya, saya ucapkan selamat Pak Freddy. Semoga Pak Freddy nantinya bisa mengikuti program kegiatan guru penggerak ini dengan baik dari awal sampai akhir. Terima kasih Bu. Doanya Bu. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Dwi yang telah memberikan umpan balik kepada saya. Mudah-mudahan kedepannya walaupun nantinya saya tidak melaksanakan program lagi, saya bisa melanjutkan apa yang sudah ilmunya saya dapatkan. Kemudian yang kedua mungkin bisa nantinya saya bisa share dengan Pak Freddy untuk tentang program pendidikan ini yang Pak Freddy mulai laksanakan ya Pak Freddy. Dan saya ucapkan terima kasih dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.